Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu, pastinya saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita akan membahas partai dari lanjutan babak ke-6 Tata Steel di level master tahun 2022 yang diadakan di Weekend Z Belanda. Nah, di babak ke-6 ini, juara dunia Magnus Carlsen yang memiliki 3 poin akan menantang, ya, di sini menantang Rapot Richard, murid kesayangan dari Grandmaster legendaris pemain wanita Judith Polgar yang memiliki 3,5 poin dari 5 babak. Ya, sang lawan dari Magnus Carlsen ini, yaitu Rapot Richard, adalah pimpinan klasemen sementara bersama 3 pemain lainnya, Vidit Santos dan Mame Diarov. Nah, bagaimana partainya? Magnus pegang buah putih, Rapot Richard pegang buah hitam. Memulai dengan kuda F3, Rapot Richard menjawab dengan D5, D4, kuda F6, dan C4. Ya, Magnus memberikan pion di C4 dan Rapot Richard menjawab dengan E6. Nah, kemudian Magnus di sini memainkan G3. Ya, teman-teman, kalau dilihat dari langkah sebelum G3 ini Queen Gambit decline ya, karena Rapot Richard menjawab dengan E6. Nah, kemudian Magnus merubah itu dengan G3 menjadi Catalan opening. Ya, Rapot makan pion C4, gajah G2, dan kuda C6. Rokade, benteng B8. Kemudian Magnus menjawab dengan gajah E3. Nah, apa maksud dari langkah gajah E3, teman-teman? Nih, karena saya jarang melihat nih pemain menjalankan gajah E3. Ya, ternyata maksud dari gajah E3 adalah apabila hitam menjawab B5, maka di sini putih akan menjawab dengan A4 atau bisa menjawab dengan kuda E5 yang apabila dimakan, akan mendapatkan pion di petak A7, guys. Nah, itu ide lainnya. Selain itu juga bisa bermain dengan A4. Ya, tapi tidak melakukan itu ya setelah gajah E3. Di sini menjawab dengan gajah D6 Rapot Richard. Kemudian menteri C1, ancam pion C4, B5, dan B3. Coba menjatuhkan pion di C4. Kita tahu bahwa di sini Magnus Carlsen tertinggal satu pion ya, teman-teman. B3, gajah B7, ya melepaskan pion C4, pion B makan C4, pion B makan C4, dan menteri makan pion C4. Ya. Kemudian kuda B4 dijalankan oleh Rapot Richard, teman-teman. Nah, ini adalah cara yang paling tepat untuk mengaktifkan gajah Fianchetto di petak B7 dan cara membuat kuda di petak C6 yang tadinya kurang bagus sekarang coba manuver ke petak D5, teman-teman. Kemudian A3 dimainkan oleh juara dunia Magnus Carlsen, kuda B D5 dan gajah G5. Ya, tentu tidak akan membiarkan Rapot Richard memakan gajah di petak E3. Rokade dan kuda B D2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini mungkin kalau teman-teman lihat sekilas ya, akan ada ancaman forking nih. Kenapa Magnus tidak memainkan E4 di sini? Ya, itu sebuah kesalahan ya, karena pion E4 akan jatuh dengan kuda B6, ancam menteri, dan pion E4-nya diancam oleh gajah di sini. Oke. Ya, makanya Magnus memainkan kuda B D2. Rapot Richard menjawab dengan H6, gajah makan kuda, kuda makan gajah, dan benteng FC1. Nah, kenapa Magnus jalan benteng FC1? Ya, karena berkat pengorbanan tadi di petak C4, akhirnya jalur C terbuka untuk putih ya. Dan di sini Magnus melihat bahwa pion C7 merupakan weakness ya, atau kelemahan dari sisi pemain hitam. Nah, ciri khas dari permainan Catalan seperti ini, teman-teman. Ada gajah Fianchetto di petak G2 dan berkat pengorbanan pion C tadi membuka ya inisiatif serangan bagi pemain putih di jalur C. Ya, melihat itu, Rapot Richard menjawab dengan kuda D7 dengan tujuan jalan C5 menghilangkan kelemahan di petak C7. Magnus jalan menteri A4, ancam pion A7, tapi Rapot Richard mendiamkan itu dengan jalan C5. Ya, Magnus melihat bahwa makan menteri makan pion di A7 tidak ada kerugian apapun. Jadi dia ambil pion di petak A7, gajah makan kuda, dan mendapatkan tanda tanya dan tanda seru dari Stockfish yang merupakan ini langkah yang tidak akurat. Seharusnya ada langkah lain yaitu gajah D5. Ya, kalau dari sisi pemain ya, kenapa
Rapot Richard memakan kuda di petak F3. Menurut saya Rapot Richard ingin bermain dengan gajah beda warna dan yakin ya bahwa hasilnya akan remis nih dengan keunggulan satu pion yang dimiliki Magnus. Ya, kita lihat langkah-langkah berikutnya. Gajah makan gajah. Ya. Kemudian pion C makan D4 dan benteng A2. Ya, Magnus tidak bisa mengambil pion D4-nya langsung karena akan ada gajah E5, ancam menteri dan benteng, teman-teman. Benteng A2 dan menteri E7. Ini langkah kesalahan berikutnya dari Rapot Richard, teman-teman. Karena harusnya Rapot Richard di sini memainkan kuda E5. Ya, apabila dilanjutkan kuda E5 dan gajah E4 mungkin Magnus dan disarankan mendorong pion D3 supaya ia memberikan pion tapi pionnya juga yang dimiliki oleh putih dalam posisi yang kurang bagus. Ya, setelah menteri A7, Magnus menjalankan pion A4, mulai tahu bahwa ternyata pion di petak A-nya ini, di jalur A-nya ini akan menjadi aset buat Magnus. Benteng FD8, lagi-lagi kesalahan dibuat oleh Rapot Richard yang tidak melihat bahwa langkah lainnya adalah benteng B4. Benteng FD8, menteri makan pion D4, benteng B4, inakurasi kembali yang harusnya kuda E5 ya dimainkan di sini. Jadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh Rapot Richard dalam partai ini. Sudah 3 kali kesalahan ya. Menteri C3 dan kuda B6. Kembali lagi tanda tanya dan justru kesalahan kuda B6 ini membuat evolution bar-nya meningkat banget teman-teman. Yang tadinya segini jadi meningkat naik lagi. Jadi plus 4 yang bisa dibilang Magnus ya sudah terlihat akan memenangkan pertandingan ini. Ya karena berikutnya Magnus mendorong pion ya. Jadi langkah kuda B6 ini ibaratnya ya, bahasa gampangnya kalau bahasa sehari-hari saya ini ibarat ngongkosin. Ibarat memberikan kesempatan. Malah emang maunya Magnus Carlsen menjalankan pion itu. Dengan jalannya kuda B6 ini membantu pion tersebut untuk jalan A5. Menteri A7 pining dan menteri E3 pining balik teman-teman. Di mana menteri A7 mempining benteng A2, Magnus mempining balik menteri di A7. Ya gajah E7 lagi-lagi mistake dilakukan oleh Rapot Richard guys. Karena di sini harusnya Rapot Richard merespon ya ancaman pining dari Magnus Carlsen yaitu dengan jalan gajah B8. Gajah E7 dan benteng C2 menjaga benteng A2. Gajah G5, menteri C5 ancam benteng, gajah E7 kembali lagi dan pion A makan B6. Menteri makan benteng, menteri makan gajah di petak E7, menteri makan benteng di petak C2 dan menteri makan benteng di petak D8. Raja H7. Coba tebak langkah kunci kemenangan dari Magnus Carlsen teman-teman dalam posisi ini. Ya, benar sekali, tinggal mendorong pion B7. Nah, 31 langkah Magnus Carlsen mengalahkan Rapot Richard. Ya, dari tadi saya mungkin sering menyebutkan bahwa Rapot Richard salah lagi, salah lagi, salah lagi. Ya, banyak kesalahan yang dilakukan Rapot Richard dalam partai melawan Magnus Carlsen ini, teman-teman. Sehingga Magnus Carlsen yang lebih sedikit melakukan kesalahan akhirnya memenangkan pertandingan. Dan kunci momennya ya, momen kuncinya adalah ketika Magnus Carlsen mendapatkan pion di petak A7 ya, teman-teman di sini. Ketika Magnus menjalankan menteri A4 tapi tidak direspon ya. Dan akhirnya dia mendapatkan pion A7 itu. Dan setelahnya Rapot Richard banyak melakukan kesalahan sehingga kemenangan diraih oleh Magnus Carlsen. Nah teman-teman, berkat kemenangan di babak ke-6 ini, Magnus Carlsen akhirnya berada di pucuk ya, berada di puncak klasemen teman-teman bersama 3 pemain lainnya yang memiliki poin 4 dari 6 kali permainan dari 6 pertandingan yang sudah dilakukan, yaitu bersama Vidit Santos Gujarati dan bersama pecatur Azerbaijan Mamediarov Shahryar. Nah, di bawahnya Rapot Richard yang tadinya pimpinan klasemen harus tertunda dulu, berada di peringkat 5 dengan 3,5 poin dari 6 babak. Ini listnya. Nah, bagaimana dengan mission impossible-nya Magnus Carlsen yang ingin mencapai Elo rating 2900? Nah, ini. Sekarang Magnus Carlsen di live chess rating
berada di elo 2864, masih minus 0,8 teman-teman. Yang starting pointnya ya, starting elo-nya di turnamen ini Magnus memiliki 2865. Ya teman-teman, berkat remis melawan Nils Grandelius kemarin itu cukup telak ya, mengurangi elo rating Magnus Carlsen. Nah, apakah Magnus mampu meraih juara di turnamen Tata Steel? Ya, tinggal 7 babak lagi. Dan ya, apakah Magnus mampu juga memecahkan mission impossible-nya untuk menjadi pemain pertama memiliki elo rating 2900? Gimana menurut kalian teman-teman? Ya, nantikan kelanjutannya babak ke-7 Tata Steel nanti malam jam 8 waktu Indonesia Barat teman-teman. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Kalau kalian gak suka boleh juga dislike. Ya, catur yes, Indonesia, jaya bosku.